Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah penuh kasih. Sekali lagi kami diutus dengan sakramen-sakramen yang telah kami terima. Baptis, sakramen Krisma, sakramen Ekaristi. Kami tidak hanya looking inward, melihat diri kami sendiri, kepentingan kami sendiri, tapi berada di dunia yang penuh dengan serigala. Untuk membawa kerajaan Allah, kerajaan cinta kasih, kerajaan damai ke tengah-tengah dunia. Bantu kami ya Bapa, baik perutusan kami menjadi sungguh perutusan yang berasal daripadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Sekali lagi, Yesus mengutus para murid berdua-dua. Dan itu menandakan bahwa itulah yang dilakukan para rasul. Ya, ketika Yesus wafat, setelah Yesus wafat dan mendapat Pentakosta, Roh Kudus, dalam batin mereka tergerak untuk membagikan kerajaan Allah itu, membagikan pengetahuan yang mereka dapat, membagikan pengalaman batin yang mereka dapat dari Yesus kepada dunia, kepada orang sekitar, bahkan sampai ke berbagai negara lain, ke India, ke Ukraina, ke Mesir, ke Eropa, dan seterusnya. Begitu dahsyat tugas perutusan itu yang diperintahkan Yesus, dimandatkan oleh Yesus kepada para rasul. Dan kita semua dipanggil juga untuk menjadi rasul, untuk menjadi evangelize, untuk menjadi pewarta kabar gembira, kabar sukacita yang tak pernah boleh selesai, ya. Tetapi seluruh perjalanan hidup kita membawa damai di tengah serigala yang mengancam, di tengah ancaman-ancaman yang menolak Injil. Yesus ditolak, kabar gembira ditolak oleh orang-orang Yahudi, dan itu pun akan dialami oleh kita semua. Orang tidak bisa memahami, mengerti, menyelami makna Yesus sebagai kabar gembira kepada kita semua. Tetapi kita bisa melihat contoh dalam bacaan pertama yang dikisahkan tentang Nabi Amos, ya, yang dipanggil dari orang yang biasa saja, tapi tergerak hatinya. Dia berasal dari selatan, dari Yehuda, tetapi datang ke utara, ke Samaria, untuk memberitakan bahwa bait Allah yang ada di Samaria itu tidak benar. Ya, dan itu membuat raja marah, dan itu membuat pemimpin agama, pemimpin di bait Allah di Samaria itu, Amazia, mengancam Amos untuk pergi, untuk kembali saja ke Yehuda. Tetapi Amos mengatakan, aku bukan karena diriku sendiri, tapi karena Tuhan meminta aku untuk datang ke sana untuk menyatakan bahwa persembahan dan liturgi di Samaria itu tidak sah, tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, dorongan untuk diutus semakin kuat kalau itu berasal dari dalam batin kita yang terdalam. Karena kita dipanggil dalam bacaan kedua, dipanggil untuk menjadi kudus, tak bercela, tak bercacat. Dan itu pula berarti kita harus menyembah Dia dalam kebenaran dan roh dan kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari. Kewajiban untuk diutus adalah kewajiban yang bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar mandat, tetapi sesuatu yang memang dari dalam batin kita. Ketidakmampuan kita untuk mengatakan seperti Amos. Ya. Aku pergi bukan karena kehendak sendiri, aku hanya tukang penggembala domba. Orang kecil, orang yang tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan mau memakai mulutku, pikiranku, diriku untuk membagikan apa yang terbaik bagi dunia. Dan itulah tugas misi yang paling otentik. Sekali lagi, karena Tuhan sungguh sangat peduli dengan manusia. Dan ingin supaya manusia kembali kita semua kepada jalan kebenaran, kebajikan, dan kekuatan. Semoga
panggilan dan tugas yang mulia ini menjadi kekuatan kita untuk selalu berada bersama Tuhan dan menyelamatkan jiwa, nyawa yang berharga di mata Allah. Supaya tidak tersesat, tetapi sungguh mengikuti jalan kebenaran, keadilan, dan jalan Yesus. Sebagai satu-satunya penyelamat, penebus, perantara kita kepada Allah di surga. Karena dia berasal dari Allah, maka itulah yang paling benar. Karena berasal dari Sang Pencipta sendiri dan mewartakan siapa Allah sesungguhnya. Kita tidak pernah tahu siapa Allah sebelum Yesus. Tapi Yesus menyatakan siapa Allah Bapa lewat ajarannya, lewat hidupnya. Karena Yesus adalah sakramen, kepenuhan sakramen, kepenuhan Allah yang nyata dalam diri. Allah memberikan segala kuasa, kekuatan, otoritas kepada Yesus. Maka ketika kita mengimani Yesus, kita sampai kepada Bapa. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Luar biasa. Ya. Untuk tahu siapa Allah itu ya lewat Yesus. Yang benar, yang suci, yang adil, yang mulia, yang punya rencana keselamatan bagi manusia. Saudara, jangan takut. Anda semua dipanggil, apapun bentuknya, untuk membawa Kristus, membawa terang kepada dunia. Tuhan memberkati Anda semua. Hingga Anda digerakkan untuk, dan kita semua digerakkan untuk masuk dalam lingkaran kasih Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.